Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 18 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan 12 Agustus 2025. Kita kembali duduk bersama membaca kitab Fathul Qawiyul Matin fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Fadhilul Syekh Al-Allamah Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam apa itu Islam. Kemudian penulis kitab Fathul Qawiyul Matin di Syarhil Arba'in, Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad berkata, qauluhu qala fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Hadha al-jawab mustamilun ala arkan al-iman sittah wa awwalu hadhihi al-arkan al-iman billahi wa huwa asasun lil iman bi kulli ma yajibu al-iman bih. Wa li hadha udhifa ilayhi al-malaikatu wal kutubu wa rusul. Wa man lam yu'min billah لا يؤمن ببقية الأركان والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به منزه عن كل نقص فيجب توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. Artinya, dan di dalam hadis Rasulullah SAW ditanya tentang beritahukanlah kepadaku tentang iman. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, beriman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. Dan ini insya Allah nanti akan dijelaskan oleh penulis. Kemudian penulis berkata, jawaban ini mengandung rukun iman yang 6. Dan rukun iman yang 6, yang paling pertama dari rukun tersebut adalah beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah ini adalah pondasi keimanan dengan seluruh apa yang wajib untuk diimani. Jadi kalau seandainya orang tidak beriman kepada Allah, maka tidak manfaat seluruh keimanannya. Keimanannya kepada para rasul, kitab-kitabnya, para malaikatnya, dan hari akhir, takdir, tidak manfaat jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia adalah asas.
asasun lil iman. Dia adalah fondasi untuk beriman. Fondasi untuk beriman di setiap apa saja yang wajib kita imani. Yang wajib kita imani itu banyak, di antaranya rukun iman dan perkara-perkara lainnya, seperti beriman atau keimanan tentang sahabat Nabi, keimanan tentang ahlul bait Nabi, keimanan tentang orang-orang yang pelaku dosa besar, keimanan tentang rakyat, sikap rakyat kepada pemimpin. Maka itu semua tidak bermanfaat jika tidak didasari oleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW tadi menyatakan beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, semuanya itu ada penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keimanan kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul tidak akan bermanfaat kecuali jika didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan dan beriman kepada Allah mengandung atau mencakup 4 hal. Mengimani keberadaan Allah, satu. Yang kedua, mengimani kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah, yaitu ibadah yang dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kandungan beriman kepada Allah. Ada 4. Beriman kepada keberadaan Allah, beriman kepada kekuasaan Allah, beriman kepada hak Allah yang paling besar, yaitu ibadah kepada Allah, dan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis berkata, wa tauhiduhu bi rububiyyatihi al-iqrar bi annahu wahidun fi af'alihi la syarika lahu fiha kal khalqi wal rizqi wal ihya wal imatati wa tadbir al-umur wa tasarruf fil kaun wa ghairi dzalika mimma yata'allaqu bi rububiyyatihi. Dan yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah adalah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berbuat, yang mencipta, mengatur, berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sekutu bagi Allah di dalam penciptaan, pemberian rezeki, kemudian menghidupkan, mematikan, mengurus segala macam perkara, kemudian mengatur alam semesta dan lain-lainnya dari hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang menyekutui Allah di dalam hal ini. Ini salah satu dari kandungan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa, yang mencipta, yang mengatur. Ini salah satu kandungan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa tauhidul uluhiyyah tauhidu bi af'al ibad ka du'a wal khauf wal raja' wa tawakkul wal isti'anah wal isti'anah wal istighatsah wal dhabh wal nadhr wa ghayriha min anwa' al ibadah allati yajibu ifraduha biha. فلا يصرف منها شيء لغيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا عمن سواهما. Kemudian hal yang kedua yang merupakan kandungan dari beriman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah, atau disebut oleh para ulama mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Kalau tadi mentauhidkan Allah dalam kuasa Allah, atau disebut oleh para ulama mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Kalau ini enggak, mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Jadi hamba yang berbuat sholat, puasa, zakat, haji, itu seluruhnya ditauhidkan, diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti beliau bilang doa, rasa harap, rasa takut, sikap tawakal,
meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, menyembelih, bernazar, dan lain-lainnya dari macam-macam ibadah. Maka seluruhnya itu ditauhidkan. Maksudnya diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang diniatkan itu adalah seorang malaikat yang sangat dekat dengan Allah, Jibril misalnya, nggak boleh. Ibadah doa ditujukan kepada Jibril. Tidak boleh minta tolong ditujukan kepada Jibril. Dan juga kepada Nabi yang diutus seperti Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Kalau dua orang itu tidak boleh kita tujukan kepada mereka berdua ibadah, lebih lagi kepada selain keduanya tidak boleh lagi kita tujukan ibadah. Nah, ini salah satu kandungan beriman kepada Allah, atau disebut dengan salah dua. Nomor 2, beriman, kandungan beriman kepada Allah SWT. Artinya orang yang beriman kepada Allah, dia wajib menjadikan ibadahnya, niatnya hanya untuk Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa amma tauhidul asma'i was sifat wa huwa itsbatu kulli ma athbatahu li nafsihi wa athbatahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifat ala wajhin yaliqu bi kamali wa jalalihi duna takyifin aw tamthilin wa dun tahrifin aw ta'wilin wa ta'til wa tanzihu an kulli ma la yaliqu bihi kama qala Allah azza wa jalla laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه، فالإثبات في قوله وهو السميع البصير، والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء. فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وهكذا يقال في كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات. Artinya, saya sengaja cepat ya karena antum juga nggak paham kan, tapi saya ingin baca kitab, jadi saya sengaja baca. Yang penting kan penjelasannya. Baik. Kandungan yang ketiga beriman kepada Allah adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuknya nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan juga Rasulullah SAW menetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya sifat wajah. Allah menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu. Allah menetapkan Allah beristiwa, Allah menetapkan Allah mendengar, Allah menetapkan Allah melihat, Allah menetapkan Allah turun ke langit dunia, Allah menetapkan diri untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui. Semua itu sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Maka kita karena beriman kepada Allah, salah satu hal yang menunjukkan keimanan kita kepada Allah adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Rasulullah SAW mengatakan yanzilu rabbuna ila samai dunya, Rabb kita turun ke langit dunia. Maka kita tetapkan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi farajih. Rabb kita takjub dengan putus asanya seorang hamba, padahal jalan keluarnya sebentar lagi. Dan manusia banyak begitu, usaha, akhirnya putus asa. Putus asa padahal besok ada jalan keluarnya. Nah, Allah takjub dengan hamba yang seperti itu. Allah takjub dengan hamba. Takjub ini sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan. Kenapa? Karena yang menetapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita lakukan takyif bagaimana, menanyakan pada sifat Allah bagaimana, tidak boleh.
bagaimana wajah Allah, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah Allah mengetahui, bagaimana Allah turun ke langit dunia, tidak boleh. Ya. Tidak menanyakan bagaimana, atau tidak memisahkan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluk, seperti kita tetapkan wajah Allah seperti wajah makhluk. Nah, ini tidak boleh. Atau kita tetapkan tangan Allah seperti tangan makhluk, tidak. Tetapi kita menetapkan wajah, tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan kenapa? Karena ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan wajah dan untuk menetapkan kedua tangan. Dan ada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan wajah Rabbmu kekal, yang maha mulia dan maha besar, kekal abadi. Ini yang menetapkan wajah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk keimanan kepada Allah, tadi kita katakan 4 kan, beriman kepada keberadaan Allah. Jadi kalau Anda mengakui saya beriman kepada Allah, berarti kita mengimani bahwa Allah itu ada. Itu satu. Yang kedua, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa mencipta, mengatur, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Segala macam perbuatan hamba, maka ibadah tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir ini, bahwa mengimani Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya dan Rasulullah SAW menetapkan bagi diri Allah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka kita tetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan. Nah, tidak boleh kita tanyakan bagaimana sifat Allah. Tidak boleh kita tanyakan, tidak boleh kita misalkan sifat tersebut dengan sifat yang lain, dengan sifat makhluknya. Wa duna tahrifin atau ta'wil, dan tidak melakukan tahrif. Tahrif itu merubah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Merubah. Contoh misalkan merubah yang artinya gini, wa kallamallahu Musa taklima. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an pada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Surat An-Nisa ayat 164. Surat An-Nisa ayat 164. Yang artinya Allah berbicara kepada Nabi Musa. Jadi yang berbicara di sini adalah Allah. Nah, ada orang yang merubah wa kallamallaha Musa taklima. Untuk menghindari Allah berbicara, karena menurut mereka berbicara itu seperti makhluk, maka mereka rubah pelakunya dan Musa langsung berbicara kepada Allah. Nah, ini tidak boleh dalam sifat Allah. Karena di dalam ayat ini surah An-Nisa ayat 164, yang berbicara langsung kepada Nabi Musa siapa? Allah, bukan Musa. Baik. Contoh yang lain lagi, perubahan. Misalkan mereka ada apa? Ada. Misalkan istaula. Istaula itu artinya tinggi, meninggi, naik dan menetap di atas. Ya, mereka rubah menjadi istaula, istawa menjadi istaula. Rubah hurufnya. Ya. Contoh misalkan istawa. Ini ayatnya begini, mereka rubah, mereka tambahi. Tambahannya huruf lam. Nah, itu namanya merubah. Itu namanya apa?
merubah. Nah, sekali lagi di dalam mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ehonya kebanyakan. Ini kayak pengajian ini. Pengajian sonhorek banyak eho. Salawatan dangdut tuh banyak ehonya. Baik. Dulu pengajian salaf itu nggak pakai kamera, nggak pakai mic, sederhana sekali, tapi berkah. Karena yang dibaca kitab-kitab para ulama. Sekarang banyak entertainnya, banyak bahasa entertain, hiburannya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Duna tahrif itu kayak begini. Ayatnya di atas istawa ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas 'arsy. Mereka tahrif, rubah dengan menambah lam, istaula. Au ta'wil adalah menafsirkan dengan tafsiran yang menyimpang. Menafsirkan ayat sifat dengan tafsiran yang menyimpang. Contoh misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menyebabkan engkau wahai iblis tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah di sini mengatakan kedua tanganku, ya, biyadaiya. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kedua tangan. Maka tidak boleh kita katakan bagaimana tangan Allah. Tidak boleh juga kita ubah tangan menjadi nikmat. Tidak boleh juga kita tafsiri, takwil dengan tangan ini adalah biquwatayya, dengan dua kekuatanku. Nggak boleh. Tangan ya tangan. Jangan dirubah dengan kedua kekuatan, atau jangan ditakwil. Takwil itu artinya ditafsiri dengan dua kekuatan. Nggak boleh. Ya. Atau ta'til, atau mengingkari sifat tersebut. Nah, ini 4 perkara yang nggak boleh di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tahrif. Yang pertama takyif, menanyakan bagaimana. Nggak boleh. Dalam sifat Allah tidak boleh menanyakan bagaimana. Kemudian yang kedua, tamtsil, memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah punya wajah Allah seperti makhluk. Allah punya tangan, tangannya seperti makhluk. Ini nggak boleh. Yang ketiga, tahrif, merubah, yaitu tadi menambahi huruf, merubah. Yang keempat, takwil, menafsirkan dengan tafsiran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan lafaznya. Kemudian ta'til, mengingkari. Kata mereka, kalau Allah itu turun maka seperti makhluk, maka Allah tidak turun. Kalau Allah mendengar, melihat, maka seperti makhluk. Makhluk juga bisa mendengar, melihat, maka Allah tidak mendengar, tidak melihat. Itu namanya ta'til, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah yang artinya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Di dalam ayat ini, surat Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggabungkan dua ayat, yaitu menetapkan dan meniadakan. Menetapkan bahwa Allah punya sifat As-Sami' Al-Basir, yang Maha mendengar, Maha melihat. Allah punya penglihatan, Allah mempunyai pendengaran, dan juga mensucikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala suci
tidak sama dengan sesuatu apapun. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran tidak seperti pendengaran makhluk. Allah memiliki penglihatan tidak seperti penglihatan makhluk. Demikianlah kita katakan di dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ulangi, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia harus memiliki 4 perkara. Dia harus mengimani 4 perkara. Ya. Jadi kita sekarang belajar tentang beriman kepada Allah. Al-iman billah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ada 4 perkara. Yang pertama biwujudi. Dan beriman dengan keberadaan Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua bi rububiyati. Beriman dengan kekuasaan Allah. Beriman dengan kekuasaan Allah. Yang ketiga beriman, ini yang kedua. Yang ketiga beriman dengan biuluhiyati, yaitu dengan keesaan Allah dalam peribadatan. Artinya seluruh ibadat hanya milik Allah SWT. Yang keempat yang barusan kita bicarakan adalah beriman dengan biasma'ihi wa sifatihi, dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kalau antum ditanya apa makna beriman kepada Allah, maka makna beriman kepada Allah 4. Beriman kepada keberadaan Allah, beriman kepada kekuasaan Allah, tiada yang maha kuasa kecuali Allah. Yang ketiga, beriman kepada keesaan Allah dalam peribadatan, tidak ada yang berhak diibadah kecuali Allah. Dan yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah? Menetapkan bagi Allah nama dan sifat sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa melakukan beberapa perkara. Yang pertama, takyif, menanyakan bagaimana. Enggak boleh nih di dalam nama Allah, enggak boleh. Bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, enggak boleh. Bagaimana Allah berbicara, bagaimana Allah beristiwa, enggak boleh nanya itu tanpa melakukan takyif. Yang kedua, tahrif atau tamtsil. Yang kedua adalah tamtsil, yaitu memisalkan. Tidak boleh memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah turun seperti raja turun dari kursi singgasana. Ini namanya memisal. Allah mempunyai wajah seperti manusia mempunyai wajah. Ini namanya memisalkan. Tidak boleh di dalam sifat-sifat Allah SWT. Yang ketiga adalah tahrif, yang sudah saya katakan, yaitu merubah sifat Allah, baik dengan tambahan lafaz, tambahan huruf, atau merubah maknanya. Kemudian yang keempat adalah takwil. Takwil artinya menafsirkan dengan tafsiran yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan seadanya.
seadanya lafaz. Seperti yang saya katakan, kedua tangan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maka kita tidak boleh takwil mengatakan kedua tangan yang dimaksud adalah kedua kekuatan Allah. Tangannya tangan. Tapi tidak boleh kita misalkan tangan Allah dengan tangan makhluk. Allah mempunyai tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di hari kiamat Allah datang. Maka Allah yang datang, bukan perintah Allah. Allah yang datang. Tidak boleh ditakwil dengan yang lain. Allah memang yang datang. Nah, yang kelima adalah ta'til. Ta'til yaitu mengingkari. Tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian kalau ikhwah, di sini penulis mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Lihat ayat ini baik-baik. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul al-basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Sesuatu apapun tidak ada yang semisal dengan Allah. Ini maksudnya meniadakan persamaan dengan Allah, yang disebut dengan at-tanzih. Mensucikan Allah dari seluruh makhluk. Allah punya pendengaran, penglihatan, tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran. Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Kemudian yang kedua, wa huwas samiul basir. Tapi Allah memiliki sifat, yaitu sifat mendengar, sifat melihat. Ini disebut dengan al-itsbat, yaitu menetapkan bagi Allah. Ini disebut dengan pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang semisal dengan makhluk. Di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah selalu seperti itu. Di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala selalu seperti itu. Harus ada pensucian Allah dari seluruh sifat-sifat yang buruk, yang penuh aib. Kemudian yang kedua, menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang sempurna. Ya. Nah, itu adalah hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau ada orang berkata Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, berarti sama dong dengan makhluk. Makhluk melihat, makhluk mendengar. Bagaimana antum jawab? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Lalu ada yang menjawab, berarti sama lawan makhluk. Makhluk pun mendengar, makhluk melihat. Kayak apa biar menjawabnya? Pendengaran Allah, pendengaran makhluk berbeda dengan pendengaran Allah, penglihatan Allah berbeda dengan pendengaran makhluk dan penglihatan makhluk. Apa bukti yang beda? Penglihatan makhluk terbatas, penglihatan Allah tidak terbatas. Buktinya yang paling mudah adalah manusia ada zatnya, pian ada zatnya, ulun ada zatnya. Allah ada zatnya? Ada. Allah ada zatnya? Ada. Ada tak? Pian ada, Allah ada, kita ada, Allah ada. Apakah adanya makhluk dengan adanya Allah sama? Tidak sama. Maka seperti itu juga sifat Allah.
Makanya para ulama punya kaidah al-qawlu fi dzat kal-qawli fi sifat. Pembicaraan tentang zat Allah sama dengan pembicaraan tentang sifat Allah. Allah memiliki zat, ada, Allah itu ada. Makhluk juga ada. Apakah adanya Allah dengan adanya makhluk sama? Hah? Jawab, ada enggak? Sama enggak? Enggak sama, tidak sama. Meskipun sama-sama ada. Paham ya? Adanya Allah dengan adanya makhluk tidak sama, meskipun sama-sama ada. Nah, begitulah sifat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Makhluk Maha mendengar, makhluk Maha melihat. Apakah pendengaran Allah, penglihatan Allah sama dengan pendengaran makhluk, penglihatan makhluk? Tidak sama. Paham ya? Jadi cara menjawabnya begitu. Kalau ada orang mengatakan, oh, berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Nah, ya apa jawabnya? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Kan sama-sama tangan. Apa tadi jawabannya? Hah? Karena zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Pembicaraan pada zat sama dengan pembicaraan pada sifat. Pembicaraan pada zat sama dengan pembicaraan pada sifat. Paham ya? Baik. Ada orang lagi berkata Allah memiliki wajah, berarti wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Nah, Kiai menjawabnya tidak sama. Baik, kan sama-sama wajah. Maka jawabannya karena zat Allah beda dengan zat makhluk, maka pembicaraan zat juga sama dengan pembicaraan sifat. Begitu jawabannya. Selalu begitu. Nah, contoh, ada orang bingung Allah turun ke langit dunia. Berarti kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, berarti Allah nggak pernah naik-naik. Nggak pernah naik-naik. Karena sepertiga malam di Banjar beda dengan sepertiga malam di Amerika. Saya biasa kajian di malam online, ada kajian Amerika. Jam 9 malam mereka beisukan. Sepertiga malam Indonesia tidak sama dengan sepertiga malam Amerika. Sepertiga malam tidak sama dengan sepertiga malam Australia. Tidak sama dengan sepertiga malam Jepang dan seterusnya. Berarti Allah turun terus, kadang naik-naik. Berarti turunnya Allah itu kayak makhluk. Dan jawabnya gimana? Tidak sama. Kenapa? Kayak tadi, sama-sama turun tapi beda. Kenapa beda? Karena sebagaimana zat Allah beda dengan makhluk, padahal sama-sama memiliki zat, maka begitulah sifat Allah yang turun sama turunnya. Kata turunnya sama, tetapi juga tidak sama. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya masuk kepada malaikat. Ada. Baik. Wal imanu bil malaikati al imanu bi annahum khalqun min khalqillah khuliqu min nur kama fi sahih Muslim anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marij min nar wa khuliqa Adam min wasif lahu. وهم ذو أجنحة كما في الآية الأولى من سورة الفاتحة جبريل له 600 جناح كما ثبت ذلك ومن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم قريبا وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل ويدل لذلك أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه رواه البخاري ومسلم وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Setelah kita membicarakan beriman kepada Allah, maka kita sekarang membicarakan beriman kepada para malaikat. Rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat adalah mengimani bahwa mereka adalah makhluk Allah. Ini satu.
Mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka tercipta dari cahaya. Ini dua. Ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan malaikat diciptakan dari cahaya. Baik. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki sayap. Mereka memiliki sayap sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam awal surat Fatir. Fatiris samawati wal ard uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan para malaikat yang memiliki sayap-sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Kita yang tahu kalau kita lihat burung itu 2 sayapnya, kanan dan kiri. Ini 600 sayap, bentuknya gimana Allah. Kemudian tidak ada yang mengetahui jumlahnya yang banyak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menunjukkan bahwa jumlah para malaikat adalah banyak? Jadi di langit yang ketujuh, ini kita di bumi. Di atas bumi ini ada langit dunia. Di atas langit dunia ada langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Di langit yang ketujuh ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Sebagaimana di bumi ada Ka'bah, di langit yang ketujuh ada namanya Al-Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bah di langit yang ketujuh. Ini Ka'bah dimasuki setiap harinya oleh 70.000 malaikat, dan mereka tidak keluar setelah masuk. Jadi setelah masuk, misalnya ini masjid, masuk 70.000, masuk 70.000, masuk 70.000, dan yang masuk nggak pernah keluar. Nah, kira-kira itu berapa jumlahnya? Nggak bisa dihitung. Ya, setiap harinya masuk ke dalam masjid tersebut 70.000. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa malaikat jumlahnya banyak adalah di hari kiamat nanti akan dibentangkan neraka jahanam. Kemudian ada tali kekangnya. Setiap tali kekang dari neraka jahanam itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi jumlah malaikat sangat banyak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah. Salah satu ini yang dalil yang ketiga yang menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak adalah hadis tentang Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'adadal malaika fi tilkal lailah ka'adadil hasa." Jumlah para malaikat pada Lailatul Qadar seperti jumlah pasir-pasir yang ada di atas muka bumi. Ada yang bisa menghitungnya? Yes. Subhanallah. Karena malaikat itu jumlahnya banyak. Nah, itu beberapa keimanan yang berkaitan dengan malaikat. Sudah ada? Oh, sudah ada. Ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Berarti tadi beriman kepada para malaikat, maka kita katakan satu, yang pertama malaikat adalah makhluk diciptakan oleh Allah. Yang kedua, tercipta dari cahaya. Yang ketiga, mereka memiliki sayap. Yang keempat, jumlah mereka banyak. Tambahannya, wal malaikatu minhum al muwakkaluna bil wahyi wal muwakkaluna bil qadar wal muwakkaluna bil maut wal muwakkaluna bil arham wal muwakkaluna bil jannah wal muwakkaluna bin nar wal muwakkaluna bi ghairi dzalik. Wa kulluhum mustaslimuna munqaduna li amrillah la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qad summiya minhum fil kitab was sunnati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malik wa Munkar wa Nakir wal wajibu al iman bima summiya minhum wa man lam yasamma. Wal wajibu aidan al iman bil tasdiq bi kulli ma jaa fil kitab al aziz wa sahhat bil sunnah min akhbari al anil malaikah. Kemudian yang kelima adalah mengimani bahwa para malaikat punya tugas yang diberikan oleh Allah. Ada yang membawa wahyu, menyampaikan wahyu, ada yang menurunkan hujan, ada yang mencabut nyawa, ada yang sibuk dengan urusan rahim, janin yang ada dalam rahim, ada yang penjaga surga, penjaga neraka, dan hal-hal lainnya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, para malaikat sangat taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, mengimani bahwa Allah menamai mereka dengan nama-nama yang macam-macam. Di antaranya yang namanya yang tetap adalah Jibril, Mikail, Israfil, Malik, penjaga neraka. Allah berfirman, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk." Wahai Malik, kata penghuni neraka, wahai Malik, bilang kepada Allah, sudah wafatkan kami saja. Subhanallah, ini berat sekali. Untuk bayangkan, mereka saking terus menerusnya disiksa sampai munyak disiksa, ya, sampai bosan disiksa, sampai mereka mengatakan, wahai Malik, malaikat Malik penjaga neraka, bilang kepada Allah, sudah wafatkan kami saja, munyak kami disiksa. Disiksa, dikembalikan, siksa lagi, kembalikan lagi, siksa lagi, kembalikan lagi, munyak. Nah, ini namanya ada dalam Al-Quran. Munkar dan Nakir juga ada dalam Al-Quran.
Maka kita wajib mengimani yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada malaikat-malaikat yang tidak dinamai oleh atau tidak diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga wajib mengimaninya. Kemudian yang terakhir, mengimani apa saja yang diberitakan oleh malaikat. Apa saja yang diberitakan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang malaikat, kita wajib imani. Jadi ada berapa tadi? Beriman kepada malaikat ada berapa poin? Yang pertama, satu, bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, makhluk yang diciptakan dari cahaya. Yang ketiga, bersayap. Yang keempat, jumlah mereka banyak. Yang kelima, mereka diberi tugas oleh Allah SWT. Kemudian mengimani bahwa mereka sangat taat kepada Allah, tidak bermaksiat. Yang keenam, yang ketujuh, mereka diberi nama oleh Allah. Yang dinamai oleh Allah kita imani namanya. Yang tidak diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita mengimani bahwa mereka adalah para malaikat. Yang ketujuh, yang kedelapan adalah apa saja yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang para malaikat dan juga oleh hadis Rasulullah SAW tentang para malaikat, maka kita wajib mengimaninya. Contoh, para malaikat akan mendoakan orang yang duduk di masjid menunggu sholat, seperti bapak ibu ini. Jadi habis subuh, habis maghrib menunggu sholat isya. Maka dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, para malaikat akan mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Nah, ini wajib kita percayai karena terdapat di dalam dalil-dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Baik, lanjut. Wal imanu bil kutub at-tasdiq wal iqrar bi kulli kitabin anzalahu Allah ala rasulihi min rusulihi. واعتقاد أنها حق وأنه منزلة غير مخلوق وأنها مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت إليه وأن من أخذ بها سلم وظفر ومن أعرض عنها خاب وخسر. ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن ومنها ما لم يسمى والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وموسى. وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن وفي سورتي النجم والأعلى والزبور وداود. جاء في القرآن في موضعين في النساء والإسراء قال الله عز وجل فيهما وآتينا داود زبورا. وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما في كثير من سور القرآن وأكثرهما ذكرا التوراة فلم يذكر في القرآن الرسول مثل ما ذكر موسى ولم يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى ويأتي ذكره بلفظ التوراة والكتاب والفرقان الضياء الذكر. Baik. Kemudian keimanan yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Apa maksudnya? Mempercayai, menetapkan setiap kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para rasulnya. Itu satu. Mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Dua. Mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut benar adanya, tidak ada kebatilan. Tiga. Mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah bukan makhluk. Diturunkan oleh Allah bukan makhluk. Artinya itu adalah kalamullah, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Yang keempat, mengimani bahwa di dalam kitab-kitab suci tersebut terdapat kebahagiaan bagi siapa yang mengamalkannya. Kebahagiaan bagi siapa yang mengamalkan. Terutama kita ya, Pak. Kita ini turunkan kepada kita Al-Quran. Dan kemarin saya dengar sebuah ceramah menarik bahwa sebanyak ayat yang engkau baca dari Al-Quran, sebanyak itu berkah yang engkau dapatkan. Maka perbanyak baca Quran. Yang merasa seret rezekinya ya, yang merasa tidak tenang hatinya, kurang pas urusannya, perbanyak baca Al-Quran. Kemudian mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menamai kitab-kitab suci tersebut, di antaranya Al-Qur'an. Kemudian di antaranya juga ada nama Taurat, Injil, Zabur, lembaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya. Kemudian penulis mengatakan bahwa nama-nama tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an.
nama-nama tersebut disebutkan dalam Al-Quran, ya, yaitu seperti Taurat, Zabur, Injil, kemudian lembaran Nabi Musa, lembaran Nabi Isa, lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu semua disebutkan di dalam Al-Quran. Wa mimma yamtazu bil Qur'an ala ghairi al-kutub as-sabiqah kaunuhu al-mu'jizah khalidah wa takaffala Allah bihifdhihi wa salamatu min at-tahdid wa nuzulu munajjaman wa farqan. Nah, dari seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, yang paling afdal adalah Al-Quran. Yang paling afdal adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mu'jizat yang kekal sampai akhir zaman. Antum lihat saja semua kitab-kitab suci semuanya ada yang merubahnya. Kecuali Al-Quran, dia adalah mu'jizat yang sampai hari kiamat. Disebutkan dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Sesungguhnya kami selalu menjaga Al-Quran. Sesungguhnya kami selalu menjaga Al-Quran. Nah, beriman kepada para Rasul banyak, waktunya habis. Ini yang bisa disampaikan tentang beriman kepada para kitab-kitab suci. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, ada yang bertanya? Waalaikumsalam. Ini saya di Masjid Imam Syafi'i sudah saya jelaskan panjang lebar tentang sifat 20 itu. Yang pertama kita ingin jelaskan dulu dari mana sih sifat 20 itu? Ya, dari mana sifat 20 itu? Saya akan mulai dari awal terjadinya ilmu filsafat. Jadi orang-orang itu yang pintar-pintar tapi belum diberi hidayah, mereka membincangkan tentang proses penciptaan di alam semesta ini. Sebenarnya siapa sih pencipta? Alam semesta bumi, apakah ada dengan tiba-tiba ataukah ada yang mencipta? Nah, ahli filsafat berpikirannya bahwa ada yang mencipta. Ada yang mencipta. Tetapi yang mencipta ini sebuah zat yang tidak bergerak. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tetapi dia zat yang tidak bergerak yang disebut dengan statis. Makanya orang-orang ahli filsafat mereka menyatakan bahwa yang mencipta ini adalah kekuatan yang sangat besar, tapi dia tidak bergerak. Karena setiap yang bergerak menimbulkan sesuatu yang baru, itu makhluk. Saya sekarang berbicara, saya sekarang jalan, ini adalah sesuatu yang baru dan ini makhluk. Maka Tuhan tidak boleh statis, tidak boleh dinamis, harus statis. Lalu ahli filsafat ini datang yang membantahnya, yaitu ahli kalam. Siapa itu ahli kalam? Ahli kalam adalah orang-orang yang membicarakan tentang ketuhanan dengan berdasarkan logika, akal, bukan berdasarkan dalil. Membicarakan tentang ketuhanan berdasarkan apa? Logika. Tujuan mereka untuk membantah ahli filsafat. Kata mereka, Tuhan itu bukan statis, tapi dinamis. Akhirnya mereka memiliki pemikiran bahwa Tuhan itu adalah satu, ini namanya, lihat nomornya ya, sifat
an-nafsiyah. Nomor 1, sifat nafsi tadi yang ada pada zat Allah. Tuhan itu harus ada. Maka akhirnya keluarlah sifat wujud. Artinya ada. Karena gak mungkin Allah tidak ada. Pasti Allah ada. Pasti Tuhan itu ada. Kemudian yang kedua, mereka katakan sifat al-ma'ani, sifat-sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada, maka Tuhan itu tidak boleh baru, harus lama. Makanya disebut dengan qidam. Lama atau azali. Artinya lama, tidak boleh baru. Karena kalau baru bukan Tuhan. Kalau baru berarti ada yang sebelumnya, ada yang sebelumnya. Karena Allah itu kan Allah walam yakun syai'. Allah ada dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Allah ada. Kalau kita ada, sebelum ada, sebelumnya tidak ada. Kalau Allah ada dan tidak ada sebelumnya, Allah ada. Makanya disebut tidak. Kemudian yang ketiga, baqa. Kekal. Karena Allah tidak boleh mati, tidak boleh hancur. Kalau hancur bukan Tuhan. Jadi mereka berpikir betul. Allah itu harus ada, kemudian adanya itu harus terdahulu. Jadi semuanya berdasarkan akal. Kemudian Allah itu harus baqa, kekal, tidak boleh hancur, tidak boleh tidur, tidak boleh ngantuk, tidak boleh mati. Wujud tidak baqa. Kemudian yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadits. Yang artinya berbeda dengan makhluk. Allah harus berbeda dengan makhluk, tidak boleh sama. Allah harus berbeda dengan makhluk, tidak boleh sama. Ya, wujud tidak baqa, mukhalafatul hawadits, wahdaniyah. Yang kelima adalah wahdaniyah. Yang artinya esa, tunggal, tidak ada teman, tidak ada anak, tidak ada cucu apalagi. Esa, wahdaniyah. Kemudian yang seperti ini, kemudian yang keenam adalah qudrat. Kekuasaan. Karena Tuhan harus berkuasa. Kuasanya mutlak, tanpa ada batas. Wujud kita baqa wa khalaqatul hawadits, wahdaniyah, qudrat, iradah. Keinginan. Apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus terjadi. Harus terjadi. Ini sudah 7. Itu namanya, ini yang pertama sifat nafsiyah wujud. Kemudian nanti sifatul ma'ani ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berapa lagi? 13. Baik.
ini semua harus memiliki sifat-sifat. Ya, harus memiliki sifat-sifat. Yang kedelapan adalah al-hayat, kehidupan. Karena Allah tidak mungkin tidak hidup, harus hidup. Kemudian setelah hidup, as-sama, pendengaran. Yang hidup pasti mendengar. Kemudian yang ke-10, al-basar, penglihatan. Yang ke-11, al-kalam, berbicara. Ini mereka sebut sebagai as-sifat al-ma'nawiyah. Ini dua. Ya, kemudian di sini sifatul ma'ani, sifat-sifat yang ada maknanya. 10, 11, 12 ayat sama basar, kalam, al-ilm. Al-ilm, al-ilmu, ilmu. Ini adalah berapa? 12. Nah, nanti ada namanya, mereka katakan as-sifat al-ma'nawiyah. Di sifatul ma'ani, di sifat ma'nawiyah. Mereka katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya dia punya pendengaran saja tetapi tidak bisa mendengar, salah saja. Mendengar tetapi harus punya pendengaran tapi harus mendengar. Punya pendengaran harus mendengar. Maka mereka katakan di sini an yakuna sami'an, harus mendengar. An yakuna basiran, harus melihat. An yakuna mutakalliman, harus berbicara. An yakuna aliman, harus mengetahui. Di sini berarti 13, 14, 15, 16. Ada yang saya lupa di sini. Ada 4 lagi. Sifat 20 Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, ini namanya sifat nafsiyah. Ya, sifat nafsiyah ini adalah wujud. Kemudian ada as-sifat as-salbiyah. Ini sifat as-salbiyah, yaitu ada qidam, baqa, mukhalafatul hadith, qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu binafsihi wahdani, qiyamuhu binafsihi. Ini sini mukhalafatul
dalam hadis yang binafsi wahdani. 5 qiyamu binafsihi, berdiri sendiri artinya berdiri sendiri. Kemudian yang keenam adalah wahdani. Ini disebut dengan sifat salbiyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala harus memiliki sifat tersebut. Kemudian nanti ada sifat ma'ani, qudrat, iradah. Nah, ini tambahannya. Sifat ma'ani. Qudrat. Ini qudrat, iradah. Ini namanya sifat al-ma'ani. 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nanti ada sifat al-ma'nawiyah. Sifat al-ma'nawiyah. Kalau Allah punya kuasa, tidak manfaat kuasanya kecuali dia harus berkuasa. Makanya harus berkuasa, an yakuna qadiran. Kalau Allah punya keinginan, tidak manfaat keinginannya kecuali harus berkeinginan, an yakuna muridan. Hendaknya berkeinginan. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya kehidupan, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala harus hidup. Ya, harus hidup. An yakuna hayyan. Nah, ini 13 14 15 16 17 18 19 20. Saya ulangi, ini sifat nafsiyah, sifat yang tersendiri, ada wujud. Sifat salbiyah, sifat yang harus terjadi pada Allah, yaitu qidam. Allah tidak boleh baru. Kemudian baqa, kekal, Allah tidak boleh hancur. Mukhalafatul hawadits, Allah tidak boleh sama dengan makhluknya. Kemudian qiyamu binafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapa-siapa, wahdaniyat asa. Ini adalah 7 sifat. 1 tambah 6 jadi 7. Kemudian ada namanya sifat al-ma'ani, qudrat, kuasa, iradat, keinginan, hayat, kehidupan, sama, basar, kalam, ilmu. Ini sifat-sifat semua. Tetapi sifat-sifat ini tidak akan bisa menjadi sifat kecuali harus ada ma'nawiyahnya. Artinya dia harus berkuasa, dia harus berkeinginan, dia harus hidup, dia harus mendengar, dia harus melihat, dia harus berbicara, dia harus alim. Itulah sifat 20. Itulah sifat apa? 20. Baik, Ustaz, pertanyaan saya. Sebenarnya boleh nggak kita belajar sifat 20? Jawabannya adalah, sekali lagi, sifat 20 ini diciptakan oleh ahli kalam untuk membantah ahli filsafat. Ahli filsafat mereka mengatakan Allah ini tidak seperti ini. Allah itu statis, satu kesatuan yang sangat kuat, menciptakan apapun. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak itu isim filsafat. Ahli kalam enggak. Ahli kalam mengatakan Allah itu mempunyai sifat-sifat, tapi sifat-sifatnya seperti ini. 20. Nah, intinya sifat 20 itu boleh nggak kita pelajari? Jawabannya adalah pelajarilah Al-Quran dan Hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sifat 20 ini salahkah? Jawabannya tidak ada yang salah. Cuma tidak boleh dibatasi dengan 20 sifat, karena sifat Allah banyak, bukan hanya 20. Kekeliruan pada sifat 20 adalah bersandar kepada apa? Akal.
menentukan bahwa ini sifat Allah, sandarannya adalah akal. Nah, ini agak dalam karena Bapak yang nanya. Ya, begitu Pak. Puas? Ya. Jadi kalau Bapak tanya, apa itu sifat 20? Ini sifat 20. Kalau Bapak tanya, bolehkah belajar sifat dulu? Sifat 20, jawabannya belajarlah sifat-sifat Allah melalui Al-Quran dan hadis. Kalau Bapak tanya lagi, lalu sifat 20 itu salahkah? Jawabannya tidak. Ya, tetapi mereka membicarakan tentang sifat Allah berdasarkan akal. Jadilah seperti itu. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah membicarakan sifat-sifat Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita batasi sifat Allah hanya 20. Paham ya Pak? Nah, habis waktu Bapak aja tanya. Nah, ada lagi? Cukup kan? Saya kadang-kadang lupa ingat-ingat karena ya hanya sekedar pengetahuan saja, kita tidak mendalami. Ada namanya sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, 4 itu. Di bawah setiap sifat tadi ada beberapa. Sifat nafsiyah cuma ada 1, wujud. Sifat salbiyah ada 6. Ya. Sifat salbiyah itu apa? Allah tidak boleh begini, maka Allah begini. Itu namanya sifat salbiyah. Allah itu harus qidam, harus lama. Karena tidak boleh Allah baru, maka Allah harus qidam. Allah harus baqa kekal. Tidak boleh Allah hancur, fana, tidak boleh. Kemudian yang keempat, Allah menyelisih para makhluk. Ya, menyelisih para makhluk. Tidak boleh Allah sama dengan Allah. Yang kelima, Allah harus berdiri sendiri, tidak memerlukan yang lain. Yang keenam, Allah hanya esa, tunggal, tiada sekutu bagi Allah SWT. Ini semua berdasarkan akal, pemikiran mereka. Ya, Allah itu begini, ketuhanan begini, Tuhan itu harus begini, Tuhan itu harus begini. Kalau nggak begini bukan Tuhan. Nah, itu. Begitu cara berpikir. Nah, itu yang kadang-kadang dipelajari oleh orang-orang yang belajar sifat 20. Cuma terkadang saking lamanya belajar sifat 20, maka akhirnya ada sebagian yang terlalu lama membicarakan ini. Padahal membicarakan sifat-sifat Allah, menetapkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Sifat ma'ani itu apa? Sifat-sifat yang ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kudrat, kuasa, iradah, keinginan, hayat, kehidupan, kemudian sama, basar, pendengaran, penglihatan, kalam. Karena nggak mungkin Tuhan bisu, nggak mungkin Tuhan tuli, nggak mungkin Tuhan buta. Nah, kemudian nggak mungkin Allah bodoh, Tuhan bodoh, harus berilmu. Tapi ini kan sifat-sifat saja, tidak bermanfaat bagi Allah kalau tidak digerakkan. Makanya harus ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah berarti dari kudrat, kuasa, berarti Allah harus berkuasa. Dari keinginan berarti Allah harus mempunyai keinginan. Allah harus hidup, Allah harus mendengar, Allah harus melihat, Allah harus berbicara, Allah harus mengetahui. 20 lah sifat itu. Orang kadang-kadang bertahun-tahun belajar itu, hampir 5 menit. Ini sifat 20 begitu. Jadi kalau ditanya sekali lagi sifat 20 itu apa? Ini. Ya. Baik. Kalau ditanya bolehkah belajar sifat 20? Maka jawabnya belajarlah sifat-sifat Allah melalui Al-Quran dan hadis dari Rasulullah. Kemudian kalau ditanya lagi berarti sifat 20 itu salah? Maka jawabannya tidak. Tetapi Allah tidak dibatasi dengan 20 sifat. Dan Allah disifati berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan logika semata. Ustaz, ada orang pengajian akhirnya imbah ikut pengajian kada bersembahyangan. Itu apa sebabnya? Sebabnya itu gini.
kata mereka, kewajiban seorang muslim pertama kali adalah an-nazar. Nazar itu memperhatikan alam semesta sampai dapat Allah. Kalau Allahnya kada dapat, maka tidak wajib sholat. Paham ya? Karena kan rukun kedua sholat, tapi ini Allahnya kada dapat, makanya tidak wajib sholat. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan enggak. Kewajiban pertama kali seorang muslim adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, paham maknanya, sholat langsung. Nah, itu kenapa akhirnya ada kadang-kadang pengajian ujung-ujungnya kada bersembahyangan, karena belum dapat Tuhan. Dalam proses nazar, dalam proses mencari, melihat, bertafakur. Paham ya? Nah, itu salah satu sebab mengapa mereka tidak sholat. Sebab yang kedua adalah kebalikannya. Kalau sudah dapat Tuhannya, ma'rifat hakikat, maka akhirnya bingung seorang. Inya aku inya juga. Lu siapa yang disembah? Akhirnya kada usah ada penyembahan, karena sama-sama inyanya akunya inya. Nah, itu 2 sebab. Wallah. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.